Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat dan barokah untuk kita. Dan sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa membaca suratul Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selamat bergabung anak-anak kelas 12 IPS 1. Sudah sekian lama kegiatan pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Oh iya anak-anak, minta tolong lah sebentar, videonya di-on-kan semua. Kalau saya belum kenal kalian, biar mengenal, oh namanya ini, wajahnya ini. Minta tolong semua videonya di-on-kan, pakaian biasa, rapi, supaya saya bisa melihat wajah kalian. Baiklah, kita lanjutkan. Sudah sekian lama kita tidak melakukan pembelajaran tatap muka karena memang kondisi yang masih seperti ini memaksa kita melakukan pembelajaran secara daring atau online. Dan sampai hari ini justru makin berat. Kondisi pandemi virus corona makin menjadi-jadi. Hampir setiap hari banyak korban meninggal dunia. Itu merupakan informasi sekaligus merupakan peringatan untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang maha menghendaki, maha menguasai. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, maka jadilah apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia untuk menghindar, menjauhi, menyelamatkan diri dari serangan wabah corona ini dengan cara PPKM, isolasi di rumah, menahan diri tetap di rumah, tidak keluyuran, tidak berkerumun, tidak berkumpul banyak orang, mengabaikan protokol kesehatan yang nantinya justru akan merugikan diri kita sendiri. Kita berdoa saudara-saudara kita yang sekarang terpapar penyakit segera mendapatkan kesehatannya kembali dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan. Maka wajib kita bersyukur, wajib kita mensyukuri kesehatan ini dengan melakukan ibadah, aktivitas yang bermanfaat. Salah satunya adalah melaksanakan tugas belajar sampai nanti lulus sekolah. Mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Kalaupun tidak bisa, belajar tidak harus di sekolah ataupun di bangku kuliah. Belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Termasuk kita belajar kepada alam lingkungan sosial dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan selama 1 tahun ke depan kita bisa bersama-sama belajar pelajaran fikih. Karena saya diberi amanat tugas oleh madrasah untuk
mendampingi kalian belajar fikih kelas 12. Untuk itu saya akan menjelaskan pelajaran fikih kalian selama 1 tahun atau minimal 1 semester dulu lah. Kita akan jelaskan apa saja pelajaran fikih kelas 12 yang akan kalian pelajari dan harus diikuti. Kemudian apa saja yang harus dilakukan selama pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan, perhatikan di layar kalian untuk fikih kelas 12 Madrasah Aliyah. Pada kelas 12 kalian akan mempelajari materi fikih. Yang pertama, konsep usul fikih. Dan di dalamnya ada beberapa bagian tentang konsep usul fikih. Apa usul fikih itu? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini perkenalan dulu. Bab yang pertama adalah tentang konsep usul fikih. Yang kedua, bab tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf, atau dalam bahasa lain, sumber hukum Islam yang disepakati penggunaannya, dipedomani bersama. Ada juga hukum Islam yang mukhtalaf. Mukhtalaf itu artinya tidak semua orang mau menggunakan dan mau menerima sebagai sumber hukum. Apa isi daripada sumber hukum Islam yang mukhtalaf? Macam-macamnya apa saja? Dan macam-macam yang muttafaq apa saja? Nanti kita bahas pada bagian yang kedua. Yang ketiga adalah konsep ijtihad dan bermadhab. Apa itu ijtihad? Apakah sama dengan jihad? Nah, ini kita bahas nanti pada bab yang ketiga tentang konsep ijtihad dan bermadhab beserta sub-subbabnya. Bab yang keempat tentang hukum syarak dan pembagiannya. Anak-anak, bab 4 ini tentang hukum syarak. Di dalamnya ada masalah hukum yang sudah biasa kita lakukan, namun kadang-kadang kita tidak tahu hukum itu apa dan bagaimana hukumnya. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas tentang pengertian hukum dan sebagainya pada bab 4 ini. Kemudian pada bab yang kelima, kita akan membahas al-qawaidul khamsah, atau dalam bahasa Indonesianya 5 asas pembentukan hukum. Hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Bagaimana cara menentukan sesuatu itu wajib? Apa pertimbangan hukumnya sesuatu itu wajib? Dan apa pertimbangan menentukan sesuatu itu haram? Nah, di sini nanti kita akan bahas. Sangat menarik ini. Karena kita bisa menjelajah, kita bisa melakukan inovasi, terobosan sekaligus pembaharuan. Ada sesuatu yang tidak kita temukan hukumnya di dalam Al-Quran, tidak ada hukumnya dalam Al-Hadis. Lalu kita ditanya apa hukumnya sesuatu tersebut. Maka dengan model Al-Qawaidul Khamsah ini nanti kita bisa melakukan analisa, melakukan kajian.
melaksanakan penilaian akhir semester. Kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Oleh karena itu, 5 bab tersebut kita akan bahas satu persatu dan kita mulai pada bulan Juli ini. Ini sudah minggu kedua, berarti kita tinggal punya 2 minggu lagi. Sehingga nanti anak-anak minta tolong kerjasamanya untuk belajar mandiri di rumah dengan membaca buku. Nanti saya akan informasikan bukunya. Baik, ini tentang materi ya. Jadi materi itu kita punya 5. Ya, punya 5 materi, bab 1 sampai bab kelima. Kemudian perlu juga anak-anak ketahui, setiap pembelajaran anak-anak harus melakukan presentasi kehadiran, harus ngisi daftar hadir. Ya, harus mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya seperti ini ya. Sesuai dengan kelasnya. Ada judul kelas, kemudian ada link alamat untuk diklik dan kemudian diarahkan kepada absen kelas. Seperti hari ini misalnya Anda adalah kelas 12 IPS 1, maka pilih yang kelas 12 IPS 1. Lakukan setiap pembelajaran. Absensi ini dilaksanakan setiap pembelajaran. Mulai dari pembelajaran itu dimulai sampai selesai pembelajaran. Bagaimana Pak kalau tidak sempat mengikuti pembelajaran karena ada kesibukan? Boleh enggak mengisi absen di luar jam pelajaran? Boleh saja. Cuman di situ nanti akan tercatat bahwa kalian mengikuti kegiatan di luar jam pelajaran. Jadi absensi kalian akan tercatat Anda mengikuti pelajaran di luar jadwal. Boleh saja. Kemudian materi pelajaran itu bisa Anda lihat di bagian bawah ini, ada judul buku fikih kelas 12. Ini kalian klik saja. Ya, kalian klik saja. Nanti akan diarahkan ke Google Drive dan Anda bisa mendownloadnya. Kalian bisa mendownloadnya untuk bahan kalian belajar. Kemudian yang tidak kalah penting anak-anak, di dalam absen ini, misalnya saya klik ya, saya buka absen ini. Absen ini nanti sudah terisi. Nah, sudah terisi. Disiapkan email kalian, isikan emailnya. Ini email saya. Nanti kalian isikan email masing-masing, email sendiri-sendiri. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap ini sudah ada namanya. Kamu tinggal ngeklik saja namanya, Afif Diah Wulandari, diklik Afif Diah. Kemudian masukkan nomor induk siswa madrasah. Nomor induk siswa madrasah. NISM, bukan nomor induk siswa nasional ya, tapi nomor induk siswa madrasah sekolah di aliyah. Kemudian kelas sudah ada, tinggal pilih. Oke, karena belum diisi dia ada warna merah. Diisi misalnya 1, 2, 2, 3 misalnya 4 digit. Kemudian kelas IPS 1 ya. Tanggal hari ini, tanggal 15, diklik tanggal 15. Kalau sudah terisi semua, lanjutkan ke klik berikutnya. Nah, diklik berikutnya. Di sini ada satu permintaan, ringkasan materi. Silahkan tuliskan ringkasan materi hari ini. Misalnya kalau hari ini saya tulis materi sosialisasi pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Meet. Nah, seperti ini misalnya. Pelajaran fikih tambah ya, biar pembelajaran fikih jarak jauh, pembelajaran jauh mapel fikih ya. Pembelajaran jauh mapel fikih menggunakan Google Meet. Saya ulangi lagi,
Misalnya materi hari ini adalah materi sosialisasi pembelajaran jarak jauh mapel fikih menggunakan Google Meet. Seandainya besok itu pembelajaran bab 1, Anda tuliskan pembelajaran bab 1 tentang kaidah usul fikih. Ringkasan materinya dituliskan, kaidah usul fikih adalah bla 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 bla. Macam-macam kaidah dan sebagainya bla 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 bla. Ringkasan saja materi. Jika sudah dituliskan, langkah terakhir adalah kirim. Klik kirim. Nah, dikirim. Nah, jika sudah dikirim, maka akan ada informasi ya, seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini atau dalam bahasa Indonesia misalnya, jawaban Anda sudah terekam. Itu artinya Anda sudah sukses melakukan absensi. Ini bagian yang tidak kalah penting juga karena aktivitas kalian akan tercatat dan akan terekam selama 1 tahun ke depan menggunakan absen kehadiran online. Begitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silahkan sampaikan pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya lanjutkan. Pada materi yang tadi saya bagikan ya, nah, saya buka lagi. Ini pada bab 1 misalnya, bab 1 tentang konsep usul fikih. Mungkin bab ini kita akan pelajari 2 kali karena tinggal 2 minggu ke depan. 2 minggu bulan Juli ini kita harus selesaikan 1 bab ini. Berarti besok minggu depan itu kita akan membahas poin A dan poin B. Oke, poin A dan poin B. Kemudian minggu depannya lagi adalah poin C dan poin D. Ada 2 poin, ada 4 poin, kita bagi 2, masing-masing 2, A dan B untuk minggu depan, C dan D untuk minggu berikutnya, minggu terakhir bulan Juli. Setelah 4 poin ini kita pelajari, kalian harus melakukan tugas PR di rumah. PR-nya adalah mengerjakan uji kompetensi, yaitu berupa soal yang nanti akan saya kirimkan, ada di buku pelajaran uji kompetensi ini ya. Kerjakan di buku. Oke. Kerjakan di buku, tulis soal dan jawabannya serta babnya. Misalnya uji kompetensi bab 1 konsep usul fikih. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Setiap pembelajaran 1 bab harus dilengkapi dengan uji kompetensi sebagai tugas pembelajaran di rumah. Begitu juga bab 2 nanti seterusnya sampai bab 5. Uji kompetensi ini nanti akan menjadi nilai ulangan harian kalian. Oke? Akan menjadi nilai ulangan harian. Oleh karena itu, jangan menunda. Jangan menunda-nunda. Jangan abai. Saya minta kalian disiplin melaksanakan tugas di rumah. Saya kira itu, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya beri kesempatan, masih ada waktu 7 menit untuk melakukan absen, mengisi absen ya. Saya akan share nanti absennya di grup. Setelah ini kalian lakukan absen dan selesaikan dalam 1 waktu ini ya. Masih ada waktu 7 menit kalian untuk
Anak-anak, daftar hadir sudah saya share di grup kelas. Silahkan dibuka linknya kelas 12 IPS 1, kemudian lakukan pengisian daftar hadir hari ini. Saya kasih kesempatan waktu 6 menit sebelum waktu pembelajaran selesai, dan silahkan lakukan absen terlebih dahulu. Silahkan. Saya tutup dulu pertemuan pada pagi hari ini, dan marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.